Paling tidak ingin ngaji bareng Habib, selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, tapi pahala tawaduk karena diundang ya. Sudah penting benar salah, penting tawaduk. Jadi saya tadi sudah ngerayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawaduk. Dah mesti pahalanya besar. Kemarin Gus Baha itu agak menyindir kita semua yang di Maulid Rasul. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila ada 800. Dalam Al-Quran baru ketemu 500 gitu ya. Nanti kalau sudah full ketemu hukum fikih, insya Allah kiamat. Insya Allah ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas sedunia. Sedunia kata Gus. Kalau nganjur-nganjurnya sederhana itu ndelok Gus Baha terus isin ya Allah, aku kalah mbek Gus Baha soal sederhana nih. Allah, saya mengenal Gus Baha tahun 91. Saya ini sahabat dan murid beliau. Dikatakan sahabat-sahabat bareng sama beliau, dikatakan murid, saya mengambil ilmu dari beliau. Cocok. Nggih Gus. Cocok. Lagi aku anggar salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enek cenggere ngono. Kok kaya pitik wae. Nah, enek cenggere niki ora nyindir lagi. Memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, Gus Baha. Jadi kalau saya, Gus Baha ini menurut saya luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Orangnya hafal Quran, orangnya ahli tafsir, orangnya ahli fikih. Menurut saya jarang-jarang loh ya orang yang ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf lagi, thariqah. Ini jarang-jarang menurut saya orang seperti ini. Dan saya suka penyampaiannya Gus Baha itu, saya suka. Kulo remen kali Gus Baha dan wa akronihi wa man yumasiluhu. Niku keranten keilmuannya jelas. Terus dalam hal penampilan niku opo anani kula kosuto angel para rawuh golek kiai sing berpenampilan opo anane. Kadang durung dadi Habib dandanane kaya habaib, wong Malang lek ngarani kemabib. Mboten Arab, gayane kaya Arab. Jadi ini maliat mboten Arab tapi kemarab. Gus Baha yang iso ngarang kitab mengke wicantenan kali tanggi sugeng tindak sambil wulu jengge Jawi murni. Padahal kemampuan Arab pol ngarang kitab Arab nggih saged. Nah sing rada kemarab kemabib niku wau dijak ngomong tenan ra iso. Cara dikongkon nerusne nunan talil i'rabang niki ora muni ya. Oh ora muni. Tapi lek gayane Gus Baha kalah. Serbane jos, coba yo jos lek perlu minyak wangi sak liter sokne kabeh. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar, diberikan Allah pula ilham, banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Makanya gini juga. Gini, kalau sanad yang sepemahaman saya, sanad yang didorongkan, yang diajarkan oleh Gus Baha adalah sanad ilmu tentang pemahaman pemahaman Islam dari orang-orang dulu. Sangat penting karena kita harus belajar dari mereka.
Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud, lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima, pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Jika pikirannya Abul Hasan Asy'ari, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu gak perlu terganggu diterima apa gak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abul Hasan Asy'ari, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu gak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah. Tobatnya orang yang pernah gini gak diterima, tidak bisa. Wilayah yang terima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran, walillahi mulkus samawati wal ardi, apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sehingga nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Iya kan? Mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk, mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya Allah. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah ya. Ya, terutama di PPI ya, Pak. Oh itu nggak sopan sekali karena merintah. Sehingga kalau yang dipandang makanya masyhur itu kan, ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal, keren kan, shaf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat itu di belakang terus, tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes, ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan. Kok kayak suci sendirian. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean. Dia milih yang belakang, jadi sopan aja, gak terlalu deket gitu. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya pernah cerita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada dua orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka, ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepengen mati, saking kakean kasus ini. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah,
punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu, sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah, itu Uwais Al-Qarni tidak bisa, karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya itu berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahat. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salah, salam. Akhirnya mikir deh, ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan, tapi untuk salaman masalahkan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan nggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu. Kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu. Gak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena gak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka matiyatuka. Matiyun makna kendaraan, nafsuka matiyatuka. Farfuki awakmu iku kendaraanmu ila Allah. Malane mbok saya. Di misalnya eleng rai niki rai sing kula damel sujud, tangan sing kula damel sujud, sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul ummah. Ki nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Iku ya ora karu-karuan akhir. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja ada terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot gitu. Eling-eling ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini ana wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazahi wis. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisab Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja.
Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu lo gigi gitu. Cara pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi seorang misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan-jangan cawe itu iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Hendra. Udah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau bermikir pokoknya diprovokasi, oh gue kalah mbak A, gue kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Mbak Mun tahu ngutus santri, ya itu beli tanah. Ini kisah nyata betul, ya itu tuku tanah. Singkat cerita ngongkon santri ibu candal, jong tuku ono materai. Santri ini candal, makhluk materai ora tau krungu. Mungkin ya sana yang melarat, terus mbak yang melarat, terus pokoknya melarat, anak yang melarat terus dia melarat. Akhirnya kau dengar apa wong akeh ya, dengar apa catat tanah itu, BPPN punya catat. Teko mau go baterai. Oh, potong ini baterai mas. Pertama bangun kayak dukun, sesungguh. Cungkue tahu kurang nek duwe ana ana materai mboten. Jawe santai mboten nate, Mbak. Yo materai iku ngene iki terus dibung ngene mboten nate, Mbak. Ora mboten nate dibahas tanah. Tapi semangatnya nurut. Krungu materai langsung melayu tuku baterai. Jajal cara pangeran kira-kira ganjar to ora? Mesti ganjar. Semangatnya melayu